Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang Quran surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang kedua. Sebelum kita bahas materi pembelajarannya, marilah kita simak tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pertama yaitu peserta didik mampu membaca Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang kedua dengan baik. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menelaah hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Yang ketiga, peserta didik mampu menghafal Quran surat An-Nur ayat yang kedua ini dengan fasih dan lancar. Yang keempat, tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis asbabun nuzul dari Quran surat An-Nur ayat yang kedua ini. Yang kelima, tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat yang kedua ini. Baik, kita masuk pada tujuan yang pertama, yaitu membaca Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Sebelum kita baca, mulailah dengan niat membaca Al-Quran dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memulailah dengan bismillah atau kalimat ta'awuz sebelum memulai membaca ayat. Yang ketiga, membaca dengan tartil, dengan jelas dan memperhatikan tajwidnya. Yang keempat, membaca dengan khusyuk, dengan penuh konsentrasi. Baiklah, kita coba membaca Quran surat An-Nur ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya sebanyak 100 kali dera. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, hendaklah pelaksanaan dari hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baiklah, kita lanjut pada tujuan yang pembelajaran yang ketiga, yaitu kita mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Di sini Ibu hanya mencontohkan beberapa saja. Yang pertama, pada kata fajlidu. Hukum tajwid yang terdapat dalam kata fajlidu yaitu adalah qalqalah sughra. Kenapa dikatakan qalqalah sughra? Karena huruf jim berharokat sukun yang terdapat di tengah-tengah kalimat, maka dibaca tipis atau pantulannya tipis. Fajlidu. Nah, hukum tajwid yang kedua di sini ada izhar halqi. Kenapa dikatakan izhar halqi pada min huma? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas. Nah, itu sebabnya dikatakan izhar halqi. Ada nun sukun ketemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas. Hukum tajwid yang ketiga yaitu pada kata ra'fatun fi. Maka hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Kenapa disebut ikhfa hakiki? Karena di situ ada tanwin. Setelah tanwin bertemu dengan huruf fa, fa adalah huruf hijaiyah yang termasuk dalam huruf ikhfa yang 15. Maka di situ tanwin ketemu dengan huruf fa dibaca samar-samar. Maka hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Ra'fatun fi. Nah,
Hukum tajwid yang keempat, baik yang kita lanjut. Hukum tajwid yang keempat adalah pada kata to'ifatum. Hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Kenapa dikatakan hukum tajwidnya mad wajib muttasil? Karena di situ to-nya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Ta'ifatum minal mu'minin. Dari hukum tajwid yang kita telah tadi, maka anak ibu silakan lanjutkan mencari hukum tajwid apa yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Silakan dilanjutkan ya nak ya. Baik, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita yang berikutnya adalah menghafal Quran surat An-Nur ayat 2 ini dengan fasih dan lancar. Di sini ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat menghafal Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Kemudian di sini ibu coba kasih kiat-kiatnya supaya untuk memudahkan menghafal. Yang pertama yaitu dengan membaca secara berulang-ulang penggalan-penggalan per penggalan kata. Misalnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim. Nah, sampai di situ kita penggal, maka kita hafal berulang-ulang. Dengan menghafal mengulang-ulang maka akan lama dia tinggal dan insya Allah memudahkan untuk kita dalam menghafal. Yang kedua, bisa kita coba merekam hafalan yang kita baca, kemudian kita dengarkan berkali-kali dan kita coba mengucapkan apa yang kita hafal dan yang kita rekam tersebut. Insya Allah dengan kita rekam, kita dengarkan, kita baca, kita hafal, insya Allah akan hafal dengan cepat. Berikut yang ketiga yaitu membuat catatan. Kita tulis kembali ayat-ayat yang sudah kita hafal, yang sudah kita dengar, dan kita tulis kembali untuk memudahkan kita untuk mengingat apa yang sudah kita hafal, yang kita dengar dengan cara menuliskan. Insya Allah kita jalankan ketiga-tiga trik tadi memudahkan anak-anak ibu untuk dalam menghafal Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Semoga semuanya bisa hafal dengan cepat. Baik, kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Kita lihat yang pertama, ayat ini turun setelah peristiwa fitnah yang menimpa istri Nabi yaitu Siti Aisyah. Aisyah dituduh melaksanakan perbuatan yang tidak baik, maka turunlah ayat ini. Itu yang pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan ayat ini turun sebagai penjelasan hukum yang tegas mengenai hukum bagi pelaku zina. Para mufasir menjelaskan bahwa sebelum ayat ini turun, masyarakat memiliki berbagai aturan yang tidak konsisten bagi pelanggaran zina. Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan keadilan dan menegaskan pentingnya menjaga moralitas dalam masyarakat, terutama supaya kita menghindari perbuatan zina. Maka Allah turunkan ayat ini secara tegas bagaimana hukum jika kita melakukan perbuatan zina. Baik, kita lanjut. Isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 ini ada 4. Yang pertama, hukuman bagi pezina, baik dia pezina perempuan maupun pezina laki-laki. Di sini perempuan, laki-laki yang berzina, maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Dicambuk ini sama dengan yang didera, yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 tadi di atas. Nah, laki-laki dan perempuan yang melakukan zina, maka dia akan dicambuk sebanyak 100 kali dera atau 100 kali cambuk. Yang kedua, isi kandungannya adalah larangan untuk kita rasa berbelas kasihan. Karena tidak boleh kita berbelas kasihan kepada pelaku zina. Maka dia akan menerapkan hukuman sesuai dengan perintah Allah. Dalam ayat sudah dikatakan, bagi yang merasa berbelas kasihan, maka kita sama dengan menentang hukum atau ajaran Allah. Baik, isi kandungan yang keempat adalah kesaksian masyarakat. Hukuman harus dilakukan di depan sejumlah orang-orang yang beriman. Artinya hukuman itu dilaksanakan di depan orang-orang yang beriman atau disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan yang keempat yaitu keadilan dalam Islam. Islam memberikan hukuman setimpal bagi yang tidak menjaga kehormatan, yang tidak menjaga moralitas, serta tidak menjaga kesejahteraan sosial, terutama bagi yang pelaku zina. Mungkin itu saja pembahasan kita pada materi Quran surat Al-Nur ayat 2 ini.
Sekian, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.